izin merekam pembelajarannya. Baik, terlihat ya PowerPoint-nya. Siap, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke pertemuan ketiga kali ini. Setelah 2 minggu yang lalu kita mempelajari terkait dengan konsep audit dan TABK-nya, gitu ya. Mungkin kita bisa lihat di sini langsung ya. Di minggu pertama kemarin kita banyak mempelajari tentang teori, lalu di pertemuan kedua kita mempelajari tentang summarize ya, menggunakan consolidate, sum if, dan pivot, juga sedikit terkait dengan visualisasi data ya. Nah, ini berdasarkan yang disusun oleh Dosko. Di minggu ketiga ini digabung dengan minggu keempat ya, yang mana materinya adalah import dan validasi data. Dari saya, teman-teman, di minggu ketiga ini nanti kita di hari ini kita akan fokus ke import data, baru nanti di minggu keempat kita akan mulai melakukan validasi data gitu ya. Jadi kita pisahkan aja nih. Hari ini kita hanya mempelajari terkait dengan import data. Oke, kira-kira ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi hari ini mungkin kita banyak berdiskusi aja ya, seperti kemarin ya, nanti terkait dengan import datanya. Nanti saya akan sampaikan sedikit pengantaran mengenai tipe-tipe data dan akses data, lalu nanti kita bagi ke dalam breakout room untuk kita mempelajari import data secara praktik dan secara berkelompok. Nanti saya akan coba masuk ke satu-satu roomnya. Untuk yang belum download slide-nya dan latihan, ada 2 RAR ya, ada 2 file itu, di-download dulu saja karena nanti kita akan mempelajari data-data dari file tersebut. Oke, langsung masuk yang ke pertama teman-teman. Di sini adalah tipe dan jenis data ya. Nah, yang pertama saya akan sampaikan adalah terkait dengan format atau tipe data ya. Secara umum data itu sebenarnya di dalam dunia database ya, terdiri dari atau terdapat tiga jenis format atau tipe data teman-teman. Ada data teks atau karakter atau string ya, namanya tergantung penamaannya, intinya sama. Yang selanjutnya adalah number atau numerical, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah date. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Untuk kode barang ini termasuk ke dalam kategori yang mana atau format yang mana? Yang teks, number, atau date? Teks, Pak. Teks ya, ya betul sekali, itu teks ya. Jadi walaupun dia isinya adalah angka, kontennya nomor-nomor semua, namun dia sifatnya adalah teks. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah angka-angka ini tidak digunakan untuk operasi matematika, teman-teman, tapi digunakan untuk identitas. Oke, jadi kalau misalnya yang lain, misalnya kuantitas, ini kan nanti bisa dilakukan penambahan, ya, pengalian, dan pengurangan, dan sebagainya, begitupun nilai gitu ya. Kita bisa dilakukan summarize dan sebagainya, seperti yang kemarin kita lakukan menggunakan pivot atau sum if. Kalau seperti kode barang ini sebenarnya kan dia sejajar dengan nama barang, cuma dia menggunakan kode saja gitu ya untuk mempermudah pencatatannya misalnya. Begitupun ID kasir di sini ya. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Contoh-contoh data yang kontennya adalah nomor-nomor atau angka, tapi sifatnya adalah teks atau karakter. Bebas ya, di mana saja ya. Apa contohnya? Nomor urut. Ya, betul. Invoice. Ya, betul sekali. Jadi dia semua nomor, tapi dia sifatnya teks ya. Termasuk NPWP misalnya, atau nomor KTP gitu ya. Dia isinya angka-angka semua, tapi dia sifatnya adalah teks. Nah, sebenarnya dari penampilan sudah bisa terlihat nih, terdeteksi teman-teman, bahwa ketika data itu adalah data teks, dia biasanya ditampilkan dengan rata kiri seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini saya beri warna berbeda ya, yang teksnya biar lebih memudahkan. Nah, ketika dia data itu dikategorikan sebagai number atau date, sebenarnya juga rata kanan dia. Itu ya, tanggal maksudnya, rata kanan dia. Seperti ini. Data sebenarnya kalau angka ini disimpan di dalam filenya atau database-nya tidak menggunakan ini ya, thousand separator ya, titik pemisah ribuannya ya.
Jadi ketika kita yang kita lakukan di Excel itu hanya memanipulasi tampilannya aja tuh, tapi datanya ketika disimpan dia sebenarnya seperti ini nih, nggak ada titik-titiknya ya, kecuali nanti dia ada koma. Oke. Saya mau tambahkan satu teman-teman, ini untuk wawasan aja. Sebenarnya selain tiga ini, dalam dunia data kita juga mengenal salah satu jenis data yang disebut boolean. Tapi kita tidak terlalu relevan ya dengan di pelajaran kita kali ini ya. Namun saya berinfokan saja bahwa boolean itu di sini yang dimaksud dengan flag ini sebenarnya termasuk dengan boolean. Boolean itu isinya datanya hanya kosong atau satu, betul atau salah, ya atau tidak gitu ya. Sesuai dengan biner data kan, kalau di computer science itu kan data itu kan sebenarnya hanya 0 atau satu ya. Begitupun kalau data boolean itu nanti hanya 0 atau satu ya. Namun dalam pelajaran kita atau prakteknya sehari-hari, boolean ini lebih lebih kurang diperlakukan sama dengan teks gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Nah, selain terkait dengan format atau tipe dalam tabel tadi, saya ingin coba membedakan atau memberikan informasi terkait dengan format-format ketika data itu tersimpan misalnya. Ada perbedaan teman-teman, data yang mempunyai definisi di dalam file tersebut ya. Jadi kan sebenarnya gini ya, data-data itu kan nanti akan ujung-ujungnya akan disimpan misalnya ke dalam satu file ya. File itu kan nanti bisa berbentuk ya XLS misalnya, atau DBF atau CSV gitu ya. Nah, data-data mengenai tadi ya, mengenai ini kita juga sebut sebagai metadata teman-teman. Maaf saya lupa. Metadata ini untuk data-data yang internal definition ini sudah tersimpan tersendiri gitu di dalam filenya. Jadi ketika kita membuka data DBF ini, dia sudah misalnya di dalam file DBF ini ada satu tabel yang isinya adalah 4 kolom misalnya. Nah, dia di dalam file .dbf itu sudah tersimpan tuh metadatanya gitu ya. Jadi nanti ketika dibuka sudah otomatis dia tinggal menerjemahkan saja dari definisi yang sudah tersimpan dalam .dbf tersebut gitu kan. Begitupun dengan lain-lain ini. Nah, sedangkan ada file lain yang kita sebut sebagai flat file. Nah, flat file ini metadatanya ini tidak tersimpan dalam filenya ya. Jadi nanti ketika kita mengimpor biasanya kita harus definisikan masing-masing kolomnya gitu ya. Kolom yang pertama ini misalnya kita definisikan dulu sebagai teks, lalu sebagai misalnya tanggalnya pun nanti juga perlu diperhatikan teman-teman, karena kan format tanggal itu berbeda-beda ya, berbeda negara, beda format tanggalnya gitu kan. Nanti kan kita juga namanya mengimpor ini kan kita mengambil data dari yang sumbernya berbagai macam gitu ya. Itu makanya perlu kita perhatikan data tersebut format tanggalnya seperti apa. Apakah misalnya bulan-bulan, tanggal-tanggal, tahun-tahun gitu kan, atau tanggal-tanggal, bulan-bulan, tahunnya 4 digit dan sebagainya. Nanti ketika data itu flat file kita harus definisikan terlebih dahulu teman-teman biasanya. Ini contoh-contoh datanya ya, CSV, Del atau TXT. Nah, nanti dalam prakteknya di Excel kita, file file ini sering disebut sebagai teks, data teks ya. Sedangkan selain teks itu nanti macam-macam ya. Ada yang database, ada yang XML, JSON, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan metadatanya, teman-teman. Ada yang flat file, ada yang internal definition-nya. Lalu secara konten, data tersebut juga sebenarnya bisa kita bedakan nih dalam kita nanti mengaudit, sebenarnya perlu kita bedakan data itu ada data yang raw atau mentah ya, ada data yang report. Bedanya apa? Di sini mungkin saya langsung contohkan saja data raw data itu ya data yang datanya transaksional gitu ya kan. Kalau tugas kita kemarin misalnya data-data yang kita gunakan atau data-data yang di sebelah kiri itu yang nomor invoice dan sebagainya itu biasanya disebut sebagai raw datanya gitu ya. Jadi kita bisa menggali lebih banyak dari sana. Kita bisa melakukan simulasi sejajar, maksudnya kita kita kalkulasi ulang, kita rekapitulasi ulang gitu ya. Kita lihat apakah ada kelemahan dalam data tersebut. Misalnya kemarin kita coba latihan ada ternyata salah penamaan, itu kan terlihat ya di raw data tersebut. Nah, sedangkan ada juga data yang kontennya adalah report. Nah, contohnya datanya sudah diolah gitu ya. Kalau kita analogikan seperti tugas kita kemarin, report data ini seperti data hasil pivot kita gitu. Atau dalam akuntansi itu misalnya report data ya laporan keuangannya gitu ya, neraca saldonya. Kalau yang raw data itu ya jurnalnya gitu kan. Report data ini kan olahan dari data jurnal atau ledgernya gitu ya. Maka dari itu sebenarnya nanti
sangat lebih efisien dan efektif audit ketika kita bisa mendapatkan, apalagi kita konteksnya TABK yang audit with the computer kemarin ya, sangat lebih membantu apabila kita mendapatkan raw data dalam prakteknya gitu. Karena ketika sudah jadi report data, kita tidak bisa mengolah lebih banyak gitu. Ya kadang-kadang ujung-ujungnya nanti kita membutuhkan lagi raw datanya gitu kan. Kita kan nggak bisa terima jadi misalnya, oh saldo kas berdasarkan reportnya misalnya 100 miliar gitu kan. Nah, 100 miliar ini dari mana? Nah, itulah tugasnya auditor untuk mengecek asal muasalnya misalnya. Nah, nanti perlu dibedakan juga ya. Oke, sampai sini tadi ada yang mau ditanya teman-teman terkait dengan tipe data. Kita lanjut ke akses data ya. Jadi ini juga untuk wawasan aja teman-teman. Sekali lagi kalau teori-teori seperti ini kita untuk wawasan aja karena kita nanti kalau untuk ujian kita banyak lebih praktek. Ini alur data pada sistem informasi secara umum ya. Jadi tidak melulu sistem informasi arsitekturnya seperti ini. Saya berikan contoh saja gitu. Misalnya dalam hal akuntansi itu usernya adalah katakanlah staf penjualan kah gitu ya atau staf akuntansi yang mana dia mengakses aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan ya sebagai user itu biasanya yang kita lihat gitu ya, misalnya kita menggunakan aplikasi katakanlah Facebook atau Twitter, yang kita lihat sebagai user itu adalah kita sebut sebagai front end. Nanti di balik front end itu ada back end ya. Back end ini banyak proses-proses di belakangnya gitu terkait misalnya validasi data-datanya yang diinput di front end, termasuk pengendalian aplikasi yang kemarin kita sudah pelajari di minggu pertama. Nah, setelah dari proses back end ini nanti apa yang dilakukan oleh user ini biasanya disimpan ke dalam database gitu ya. Database ini nggak usah kita bahas ya, ada staging data warehouse. Intinya database ketika kita dalam pendekatan audit with the computer yang dijadikan sasaran oleh auditor adalah yang database tersebut ya, karena di sanalah terletak di mana ya tadi raw datanya gitu ya. Jadi nanti auditor sebisa mungkin mengakses database tersebut. Nah, ini contoh aksesnya, teman-teman. Saya berikan contoh 3 saja. Dari database tadi, misalnya ingin diakses oleh auditor. Ya, kita simbolkan ini adalah laptopnya gitu ya. Yang paling atas saya contohkan adalah diakses, mungkin dia connect ke database-nya lalu dia copy atau langsung diekstrak dari database-nya atau di-download ya atau diimport dan sebagainya gitu ya. Ini langsung dari database langsung ke laptop. Atau juga kita bisa menggunakan removable storage nih, seperti flash disk misalnya, atau hard disk gitu ya, atau cloud storage. Ya, cloud storage contohnya misalnya kayak LMS gitulah ya. Jadi saya taruh filenya di LMS, nanti teman-teman ambil dari MLS, bisa di-download atau di-copy atau langsung diimport. Nah, yang ketiga ini agak lebih komprehensif ya. Dia menggunakan direct access nih. Jadi dia si auditor ini mendapatkan akses ke database server auditinya atau auditannya ya. Menggunakan teknologi misalnya ODBC, Open Database Connection ya, atau macam-macam ya. Kita menggunakan misalnya SQL Studio dan sebagainya. Jadi nanti dia mengolah datanya atau processing datanya itu di database servernya gitu ya. Nanti ketika misalnya ada anomali baru mau di-download itu bisa. Jadi dia tidak biasanya yang seperti ini dilakukan ketika datanya sangat besar gitu ya. Kalau dia di-copy ke sini belum tentu laptopnya kuat gitu ya. Misalnya datanya ternyata 1 tera gitu ya. Udah si auditor minta akses aja misalnya ke database server auditinya gitu kan. Nanti dia olah-olah di sini ketika dia temukan ada anomali yang berpotensi jadi temuan baru di-download misalnya untuk dia pelajari lebih lanjut. Itu contohnya teman-teman terkait dengan akses terhadap data yang dilakukan oleh auditor. Nah, kita masuk ke dalam prakteknya, teman-teman. Ini impor data, nanti kita akan berlatih gitu ya, atau latihan. Kira-kira nanti ada 6, teman-teman. Ada 6 jenis file ya. 2 terkait dengan CSV atau TXT. Jadi 2 data flat file atau teks. Nanti ada perbedaannya, ada yang menggunakan delimiter, ada yang menggunakan fixed width gitu ya. Nanti ada data MDB ini, data hasil Microsoft Access, ada DBF ya, biasanya eksportan dari database aplikasi gitu ya. XBRL ini yang sangat segmented untuk laporan keuangan. XML based report language kalau nggak salah. Ada JSON dari JavaScript. Nah, di sini teman-teman saya sudah coba berikan gambaran yang agak detail
terkait dengan step by step-nya di slide-nya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan. Namun nanti saya akan coba berikan sedikit catatan sedikit ya. Jadi biasanya teman-teman, ketika kita mau melakukan import, yang kita lakukan di Microsoft Excel, kita membuka menu data ya. Lalu nanti di sini ada get external data ya. Tentu tidak semua Excel teman-teman nanti akan seperti ini gitu ya, macam-macam bentuknya. Ada yang nanti query dan sebagainya, nanti dicoba-coba saja teman-teman kira-kira ekuivalennya terhadap yang di slide ini seperti apa gitu ya. Ini ada teks, akses dan sebagainya. Nanti sesuai dengan datanya kita telah datanya termasuk dalam format apa. Nah ini ya, ada 6 jenisnya ya, ada yang teks dan non-teks, nanti kita coba latihan. Nah, saya gambarkan sedikit terkait dengan delimited file itu, datanya dipisahkan oleh, misalnya di sini koma ya, tapi pada kenyataannya data delimited ini bisa selain koma, delimiternya atau separatornya, bisa macam-macam ya. Nanti kita perlu definisikan nih, ketika kita mengimpor data delimited, delimiternya apa? Kalau di sini kan udah jelas ya, pemisah antara satu kolom dengan kolom lain itu koma gitu kan. Bisa jadi nanti teman-teman mungkin dalam praktik, katakanlah mungkin nanti di ujian gitu ya, delimiternya ternyata tab gitu, atau titik koma, atau simbol-simbol lain gitu ya. Itu contoh saja. Nah kalau dia bentuk delimiternya adalah koma, biasanya ada apa namanya penamaan filenya disebut CSV nih teman-teman, comma separator values. Tapi nggak melulu dia ekstensi filenya adalah CSV. Kadang-kadang separatornya koma pun filenya berbentuk TXT gitu ya. Nah, itu terkait dengan delimited, nanti caranya bisa dicoba sendiri. Nah, ini teman-teman, text import wizard-nya, kalau kita lakukan impor data tadi melalui menu data ini, untuk Office yang cenderung baru, dia mungkin tidak muncul seperti ini. Dia langsung masuk ke Power Query. Nah, kalau teman-teman nanti bisa melakukan impor menggunakan Power Query dan hasilnya bagus, ya nggak masalah gitu ya kan. Ternyata teman-teman ada yang mengalami kesulitan gitu, perlu custom atau customisasi di sini ya, edit-edit gitu. Sedangkan di Power Query itu agak rumit untuk kita mengedit-editnya, misalnya nanti ketika fix width, ketika ada header misalnya agak sulit. Nah, seperti ini nih. Kita custom delimiternya apa segala macam. Nah, untuk itu teman-teman, untuk bisa kita mengakses import wizard seperti yang ditampilkan di slide, nah teman-teman perlu mengaktifkan dulu nih supaya kita menggunakan menu legacy-nya. Caranya seperti ini teman-teman. Terlihat ya Excel saya. Jadi kalau mau tidak melalui Power Query nanti ketika melakukan import, nah, tekan menu File, lalu Option, keluar seperti ini, lalu Data. Nah ini, Show Legacy Data Import Wizard-nya di checklist kalau mau seperti di slide tadi. Nih, misalnya teksnya di checklist aja gitu ya. Ini contoh aja ya. Oke. Jadi nanti ketika sudah di checklist, kemungkinan nanti yang muncul sama seperti di slide-nya gitu ya. Nah, catatan lagi teman-teman, ketika mengimpor data teks, jangan lupa nanti disesuaikan formatnya, khususnya format tanggal gitu ya, sama format thousand separator atau koma separatornya. Nanti disesuaikan dengan datanya. Kan terlihat ya, misalnya seperti ini teman-teman. Datanya seperti ini nih, 22.802.289. Ini komanya kira-kira sebagai decimal separator atau thousand separator nih, komanya. Thousands. Nanti di oke, betul. Nanti di setting ya, di advance ini ditekan gitu ya. Nanti kan gini nih, masing-masing kolom ini didefinisikan teman-teman. Dia apakah dia teks ataukah dia general. Nanti kalau dia number mungkin kalau di Excel masuknya ke general ya. Atau dia date. Date-nya itu nanti ditentukan juga sesuaikan dengan formatnya ya. Nah, ini misalnya apa nih? Ini kan kurang jelas ya. Apakah yang tengah ini bulan atau ke tanggal gitu kan? Nah, baiknya nanti di scroll ke bawah. Kalau ketika misalnya angka yang digitnya ya ada angka yang lebih dari 12 itu di tengah, berarti tanggalnya di tengah gitu kan, nanti sesuaikan misalnya MDY gitu. Nah tadi settingan antara thousand separator dengan comma separator ada di advance sini.
tekan, nanti keluar seperti ini. Disesuaikan aja dengan datanya. Oh, ternyata desimal separatornya titik, thousand-nya koma. Nah, ini tinggal dilanjutkan saja. Ada sekitar 12 file untuk latihan, teman-teman. Nanti saya akan patroli ke masing-masing breakout room-nya. Sebelum itu, saya izin untuk screen share dulu untuk absen ya. Sebelum kelupaan. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke breakout room ya, teman-teman ya. Nanti tolong seperti kemarin aja, temennya yang tolong ada salah satu temennya yang ngelit gitu ya, di share screen saja gitu misalnya. Nanti tolong dibantu juga temennya yang ketinggalan seperti apa gitu ya. Nanti saya akan coba bantu, saya gilir. Silakan teman-teman. Sama sih, Van. Kayak gitu juga. Ada yang 365 nggak, guys? Nggak ada ya? Oh, Excel. Uh-uh. Oh, nggak ada. Nggak ada. Aku nggak ada get datanya. Pencet apa ya berarti? Kenapa, Nus? Aku kan 2013 Excelnya. Nggak ada. Di awal tuh nggak ada get external data itu. Ada nggak yang sama? Nah itu tuh paling gitu nggak ada kok. Gimana? Di data nih. Data. Terus Data from Itu others. story. Coba di share screen aja, Mbak. Share screen aja. Oh Iya. iya, nggak jadi. Oh, ini Pak beda laptop.
Saya perlu lihat juga nih. Soalnya kan saya nggak bisa lihat semua versi. Kalau belum lihat nggak kelihatan. Kalau nggak salah query itu. Coba di share screen aja nanti saya kasih tahu. Atau kita coba-coba. Di menu data kalau nggak salah ada apa gitu di tengah-tengah. Pak, nggak jadi Pak. Soalnya saya beda laptop kan Pak. Nah di laptop yang sini tuh ada get datanya Pak, maaf Pak. Tapi kalau di laptop saya yang lama itu nggak ada get datanya. Tapi ya, Kalau nggak salah itu, aduh saya lupa juga ya sebentar. From other sources gitu deh langsung ada di 2013 itu. Ada menu from other sources namanya, nama menu. Iya ada Pak. Nah itu langsung ditekan nanti dicari aja, misalnya teks atau lain-lain. Iya ya. Dilanjut ya teman-teman ya. Nanti kalau ada masalah, Pak nanti mau saya akan. nanya dulu. Oke, silakan ada yang masalah. Ini kan Power Query-nya di download, tapi tetap nggak ada yang JSON. JSON-nya kayaknya ada deh. Nggak, saya pakai 2013. Oh ya, nanti kalau Ada ini. 2013 nanti kalau JSON-nya kan di slide ada Mas ya. Alternatifnya itu memang kalau JSON Iya, itu cuma yang baru-baru aja tuh bisanya. Alternatifnya di slide ada, kita bisa coba convert Mas menjadi CSV. Converternya ada oh, di situ. di-convert dulu. Ya, ada linknya di situ ya. Jadi dibuka aja di web, nanti dimasukin file JSON-nya, nanti di-convert jadi CSV, nanti di-download CSV-nya. Nah, CSV itu diimport ke Excel seperti kita mengimport teks gitu. Oh, iya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini Pak izin tanya. Tadi kan yang desimal separator sama tulisan separatornya udah diganti ya Pak. Tapi pas klik finish itu kok munculnya tulisan separatornya masih koma ya Pak? Atau ada yang salah prosesnya? Itu gini, Mas Khairul. Jadi tadi itu untuk membaca aja gitu ya, membaca datanya itu seperti apa. Nanti tampilannya di Excel kita itu tergantung settingan di Excel kita. Ini kan masing-masing Excel itu udah ada settingannya masing-masing ya. Bisa kalau dulu tuh harus settingan negara dan sebagainya gitu kan. Kalau sekarang nih saya kasih contoh seperti ini. Nah, di menu file, option gitu ya. Nah, di advance ini ada nih. Settingan di Excel kita tuh desimal separatornya apa? Ke koma atau ke titik gitu ya. Nah, yang tadi kita setting pas import itu kita hanya untuk membaca saja, membaca datanya itu seperti apa. Nanti ketika sudah dibaca, ditampilkan di Excel kita sesuai dengan settingan Excel kita ini gitu. Gitu ya. Itu bisa dipastikan aja settingannya seperti ini atau bukan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, dilanjut aja ya teman-teman ya. Agak canggung kalau ada saya kayaknya. Saya lanjut ke room sebelah. Terima kasih. Yang garis-garis tadi, yang garis-garis tadi. Oh, yang garis tadi. Yang Udah. back. Yang ini. Iya, cara garisnya gimana? Kalau kau klik satu kali, dia muncul garisnya. Udah. Terus? Apa guys? Kalau kau mau ilangin, klik 2 kali. Buat misalnya ini, jangan lupa nomor bukti, tanggal dipisah. Udah. Yang lainnya Baru kan udah next. kepisah. Next. Next aja. Ya. Nah, terus per datanya ini, per kolomnya ini didefinisikan lagi kayak tadi. Oh iya. Berarti ini teks ya, yang ini tanggal. Ini teks. Teks. Itu yang general apa? General yang nomor angka yang angka. Oh ini ya. Samain aja kayak yang tadi ya. Thousand separatornya koma aja ya. Ya. Yang ini juga.
Dah, Dah. baru finish sheet-nya. Jadi deh. Yeay. Gila. Tapi emang nggak ada itunya yang ada titiknya ya di penjualan COGAT. Nggak Kata, barang. kata bapaknya tadi datanya bentuknya kayak gini. Kalau kita mau variasiin bisa sih yang kayak manual biasa lah ya. Oke. Nah, yang Access ini juga enak kok. Bentar guys, bentar ya. Iya, Menit. iya. Semangat. Udah sampai mana, guys? Tadi aku yang bukti tanggal itu yang Tadi tuh punyamu nggak ada, gimana ya punyamu? Get external data sama punya get and transformmu tuh jadi satu. Jadi itu ya new query ya itu ya. Nah, aku tadi buat jadi kayak kamu lewatnya new query. Cuman tak buat from text tuh tadi kamu juga langsung jadi tabel. Nanti lah nunggu bapaknya lah. Gimana? Nunggu bapaknya dulu. Ini saya udah di sini nih. Oh itu bapaknya. Oh, Gimana? Ya. Itu Pak, kan di PPT-nya kan from text, terus ambil koma delimited ini kan Pak. Ya. Keluar support wizard. Nah, di Zaki, kamu share screen ya, Zaki? Power query ya? Iya, Coba. jadi keluarnya kayak Power Query. Nah, itu. Coba ya share screen. Aduh. Silahkan. Ya. Di sini. Di sini get data from file text CSV. Di sini jadinya gini Pak, nggak ada wizard-wizardan. Ini udah semacam pakai Power Query. Kalau mau disetting biar legacy, biar seperti apa di slide, bisa ditekan menu filenya dulu, di close aja nih Zaki dulu. Menu file. Menu file lalu option. Udah. Kiri. Di sini apa? Udah. Udah ya. I see, berarti untuk ini 365 kalau ininya ya, Excel-nya ya. 2019 Pak, bukan 365. Oh, sama kayak saya ya. Oke, tapi kalau dengan cara yang tadi bisa nggak? Cara yang tadi hasilnya jadi kayak tadi juga, jadi tabel juga. Iya, tapi bisa kan ya? Cuma dia nggak masuk ke text import wizard-nya itu ya. Langsung jadi otomatis gitu. Oke. Get data from file CSV. Salah. ABK bahan latihan. Oh iya, punya saya juga gitu, Zaki. Langsung jadi nih, misal kalau di load di sini ya. jadinya ntar. Oke, untuk yang delimiter kan karena bisa, kita lanjut aja dulu ya. Nanti untuk yang fixed width, yang ada headernya, nanti baru kita coba cari yang lain. Jadi selama ini udah bisa, ya dilanjutkan aja Zaki ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, emang. Ada lagi yang lain? Oke, dilanjut ya teman-teman ya, sampai semua jenis filenya ya. Nanti tolong ada temennya yang ketinggalan, tolong dibantu-bantu ya. Makasih, saya ke room sebelah lagi ya. Yang face aku juga gabung sih.
Ada masalah teman-teman? Ada yang gagal? Ini baru 2 file dulu berarti ya Pak? Kenapa? Maksudnya untuk yang ini berarti menggunakan file yang di latihan 14 itu Pak? 16. Ya, 1 sampai 6 semua nanti kalau sudah yang setelahnya ya. Tapi untuk yang teks itu memang munculnya cuma 2 aja Pak? Untuk yang teks? Iya. Iya, cuma untuk yang 1 sampai 6 kan, jadi kan 1 sampai 6 itu masing-masing ada ini ya, ada contohnya ya, yang teks dengan delimiter, dengan teks dengan fixed width. Lalu nanti ada yang DBF, nanti ada yang MDB, nanti ada yang HTML ya, yang dari XBRL. Nanti ada yang JSON gitu. Nanti dicoba semua teman-teman, bisa nggak diimport gitu ya. Jadi kita simulasi, kita menggunakan file dari berbagai macam sumber atau bentuk. Itu bisa kita gunakan di Excel. Gimana? Lanjut dulu ya. Silakan. Ya udah dong, tinggal di drag. Iya, tinggal di drag deh. Ih, gila. Wow. Nah, dia. Aduh. Kampungan. Oh, nggak tahu. Gimana teman-teman, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, mau minta izin Pak, salah satu anggota kami ada yang keluar tadi. Oh ya. Kok di sini jadi cewek semua ya? Iya. Saya otomatis tadi. Side note. Untuk Rai Setiawan Pak, tadi keluar belum bisa masuk lagi ke breakout room Pak. Nggak ada ya? Belum masuk ke main room dia. Kalau masuk dia udah kelihatan di saya harusnya. Sinyal mungkin. Ya, lagi hujan terus di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Udah semua teman-teman, ada masalah nggak? Yang perlu dikonsultasikan misalnya ceritanya? Belum, Pak. Belum ada. Nah. Vika ya di sini ya, Rafika ya? Sebentar. Rafika di kelompok 3. Oke, mau dilanjut dulu? Nanti langsung ya, yang 1 sampai 6 kan itu masing-masing file, jenis filenya kan ada semua, contohnya nanti dicoba. Dari teks, lalu MDB, lalu DBF, ya, lalu nanti yang XBRL dalam bentuk HTML di situ ya. Lalu nanti ada yang JSON. Nah, nanti kalau ada yang Excel-nya biasanya bawah, nah itu JSON-nya nggak bisa tuh. Coba aja. Di situ ada langkahnya udah saya buat ya. Alternatifnya kalau dia Excel-nya tidak bisa JSON, di-convert dulu. Nah, konverternya udah saya masukkan juga di slide, ada yang online, ada yang kita download dulu ya. Saran saya sih online aja. Tinggal di-upload datanya. Ya, Pak. Baik, Pak. Sini.
Nah, oh, iya. Oke. Lancar teman-teman? Pak, yang mau tanya yang buat itu, Pak. Penggantian format itunya, Pak. Yes on. Bukan. Format ini, format angka. Kan tadi kan yang desimal koma kan, Pak. Iya di datanya ya. Iya betul. Tadi yang kiri ini sudah tak ubah kayak gitu, dia masih tetap koma gitu. Gimana? Jadi gini, siapa Aziz apa Bildan nih panggilan ini? Lupa Aziz. saya. Ya gini Aziz. Di sini di tahap ini kita penentuan ini untuk membaca datanya gitu ya. Jadi kita membaca data penjualan ini yang sebagai Thousand separatornya adalah koma gitu ya. Nanti kita baca kita ini untuk membaca gitu ya. Nanti apa yang ditampilkan di sheet-nya Aziz adalah settingan dari Excel Aziz itu sendiri gitu. Oh iya. Iya, Pak. Ya. Settingan Excel saya pakai koma ya. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi sebenarnya masuknya tetap titik ya, Pak. Ya, jadi ini kan di sini kita mengetes atau menentukan koma dan titik itu untuk membaca datanya gitu. Nanti yang ditampilkan ya sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan settingan Excel masing-masing gitu. Ya, Pak. Begitu juga misalnya tanggal gitu ya. Di data itu misalnya di sini datanya MDY gitu kan. Ketika diimport kok jadi DMY ya karena settingan tanggal kita itu DMY misalnya. Oke, saya live sebentar ya. COGS-nya di kiri. Itu nggak apa-apa nggak ya? Itu. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Iya, bapaknya langsung keluar aja. Gimana? Pak, saya mau nanya Pak, itu mana tadi Jis? Coba kamu pas tadi datanya keluar, pas tadi datanya dimasukin sama Ajis kan Pak, itu untuk penjualan sama COGS-nya itu di kiri kan Pak? Kan Bapak bilang tadi kalau numeral itu di kanan, itu nggak apa-apa Pak? Atau itu kebacanya sebagai teks juga? Kayaknya terbaca sebagai teks. Nanti coba kita setting di home-nya ini nih, di Excel-nya. Bermasalah nggak ya? Coba aja dulu. Wah, kamu yang mau saya screenshot? Enggak maunya. Ya sekali aja itu Mas, settingan advance itu udah untuk semua data. Iya. Thousands-nya itu jadi koma Jis. Thousand separator. Thousand separatornya koma. Titik kan? Soalnya datanya kan koma. Nggak kelihatan? Oke. Coba. Itu ke kanan tuh, Mas. Oh ya, ini baru benar. Makasih Pak. Kalau kemungkinan kalau dia ke kiri antara salah penentuan koma dan itunya gitu ya. Oh siapa? Ya. Tadi saya kira di luar, tadi disangkanya nggak ada yang kuliah. Terus saya keluar mau saya masukin breakout room. Oke, ada lagi teman-teman? Udah coba format yang lain?
JSON ada masalah nggak JSON-nya? Yang Excel-nya 2013 ke bawah atau 2016 ke bawah kayaknya masalah tuh. Harus yang lain set Hadir? Iya. ramai. Oke, dilanjut ya. Ya Pak. Langsung ke sini berarti ya. Di bawahnya langsung ya. Nanti saya ke sini lagi. Oke, saya ke room yang lain ya, teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Gimana teman-teman? Aman? Sudah selesai jangan-jangan ya? Biasanya belum bisa nih Pak. Nah, untuk yang fixed width ini harus ditentukan. Gabung ya, Pak? Ya, dipisahkan sendiri itu. Masing-masing kolomnya. Diklik aja untuk menentukan. Diklik dulu, Mas. Ya, di next-nya dulu, next. Next. Nah, itu misalnya nomor bukti sama tanggal kan kecampur. Ya. Diklik untuk kita bikin garis. Nah, gitu. Udah benar belum tuh di situ garisnya? Untuk menghapus garis di double klik, untuk bikin garis baru diklik biasa, klik sekali. Atau digeser pun boleh. Nah, cocok. Oh iya. Oke, lancar ya. Nanti yang ada headernya mungkin kalau yang fixed width agak tricky. Dilanjut aja teman-teman. Udah ada yang nemu masalah belum? Yang lain? Mungkin. Izin Pak. Oke, silakan. Ini Excel saya kan nggak tahu yang versi berapa ya Pak. Pas mau impor data itu pilihannya cuma from access, from web, sama from text Pak. Kalau mau nambahin ekstensi yang lain itu gimana ya Pak? Coba di share screen dulu Mas. Oke, siap. Nah, ini cuma ada 3 Pak. Yang tadi untuk file yang awal sih insya Allah aman. Untuk mau ngimpor data apa? Kalau di latihan 1 sampai 6 ini kan ada yang MDB, DBF, JSON gitu ya Pak. Itu kalau yang MDB from access tuh Mas. From access? Ya. Siap. Iya. Ini dipilih dua-duanya atau gimana Pak? Salah satu aja Mas, yang April. Iya. Oke, bisa ya. Nah, karena dia sudah internal definition, dia nggak perlu kayak tadi ya, yang teks itu kan harus di satu-satu ya. Cuman ini amount-nya sepertinya terbaca sebagai teks tuh. Nah, nanti untuk validasi kita di minggu ke depan deh. Kita di minggu ini fokusnya datanya sampai dulu nih ke Excel ya. Ada lagi yang lain? Maaf, kalau ini mau yang nambahin JSON bisa atau enggak ya Pak? Atau harus emang Excel-nya nggak support? Kenapa? Kalau misal mau nyoba pakai yang JSON gitu Pak? Nggak support Mas kalau yang ini. Support, oke. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Nah, caranya tadi udah saya sampaikan belum ya? Di convert ya, online ya. Ada webnya ya. Ya Pak. Oke. Ada lagi yang lain?
Kalau penjualan sama COGS nggak ada komanya nggak apa-apa, Pak? Coba Mbak di share screen dulu Mbak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa? Bisa harusnya. Oke, kalau dia datanya apa sudah benar gitu ya, maksudnya pada saat impor koma titiknya sudah ditentukan sesuai dengan datanya, lalu pas ditampilkan misalnya nggak ada koma, nggak ada thousand separator sama sekali gitu. Kalau pengen ditambahkan di menu home itu, misalkan di blok dulu kolomnya Mbak, kolom yang misalnya penjualan atau CLGS-nya, di blok dulu, lalu di home itu ada koma itu ditekan aja. Saya kasih contoh sebentar. Bentar. Ini ya, datanya misalnya tidak ada thousand separator gini ya. Nah ini di blok saja boleh datanya begini, atau kalau mau gampang semuanya aja langsung seperti ini. Di home, nah di sini nih. Seperti ini. Bisa nggak Mbak? Coba. Bisa. Saya kira kayak ada cara tersendiri gitu, Pak, yang AdSense itu. Oh enggak. Simple aja itu kok. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Oke, lanjut dulu berarti ya. Saya ke room yang lain ya, teman-teman ya. Ya, Pak, masih, Pak. Oke, dicobain sampai semua jenis datanya ya. Itu ada 12 data gitu. Nanti kalau udah semua, kita selesaikan aja kuliahnya, prakteknya ya. Oke, saya ke room selanjutnya ya. Impornya, jangan ke Excel. Soalnya laptopku juga nggak bisa akses. Jadi ya udah ya. Gimana teman-teman? Ada yang mengalami kesulitan? Perlu dibantu? Ada Pak yang JS on On ya? Pak. Yes on ya? Siapa yang Excelnya nggak bisa ya? Oke, saya contohkan ya, teman-teman ya. Saya contohkan ya, sesuai dengan slide ya. Bentar, saya buka slide-nya dulu. Oke, saya izin share screen ya, supaya bisa jelas ya. Oke, di slide nomor 35 di sini sudah saya berikan keterangan ya, bahwa JSON itu bisa dibuka untuk oleh Excel versi 2016 ke atas gitu ya. Untuk 2010-2013 typo lagi. Harus mengunduh Power Query, atau yang paling gampang kalau menurut saya untuk latihan ini lebih simpel adalah kita menggunakan converter. Jadi data JSON-nya kita convert menjadi CSV, separator value tadi ya, atau data teks. Untuk converter saya berikan ini juga dua opsi, bisa kita download aplikasinya nih, Save JSON to CSV, atau yang lebih mudah converter online aja. Nanti kita tinggal upload datanya. Nah, saya kasih contoh yang kedua ini yang online ya teman-teman ya. Di sini saya copy, oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Lalu saya paste aja. Nah, di sini nanti kita upload saja teman-teman data JSON-nya.
Nih ya, choose file di sini. Biar gampang, choose file. Datanya misalnya yang JSON apa ya? Nih, TLK misalnya ya. Di open. Oke, lalu convert JSON to CSV. Diklik aja nih. Nah, sudah terconvert di download result-nya. Oke. Ketika sudah di-download CSV seperti ini, kita lakukan import seperti kita mengimport teks tadi. Oops. From text. Nah, TLK CSV gini ya. Nah, itu. Load. Nah, berhasil. Ini. Gitu ya. Bisa nggak? Ini kalau ada begini, tinggal dikasih koma aja teman-teman. Dia digitnya kepanjangan biasanya. Nah, tuh. 59 triliun ya, panjang banget. Oke, ada lagi atau sudah atau kurang jelas gitu, saya perlu ulangi lagi, boleh. Jadi kuncinya di konverterin tadi ya. Di-upload saja, lalu di-download, lalu diimpor ulang sebagaimana data teks. Oke, mau dilanjut? Dicoba semua ya teman-teman ya, semua datanya ya, sampai 12 file ya. Nanti kalau sudah selesai 12-nya dicoba ya sudah selesai berarti perkuliahan kita minggu ini. Oke, saya ke room sebelah kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Masih. Pak. Terima kasih. Jauh penyelesaian ini. Oke, gimana teman-teman, ada masalah? Ini ngerjain yang basic sulit gantian atau gimana? Setelah koma delimitednya ada aman, selesai semua gitu, dilanjut ke fixed suite atau gimana? Semuanya jadi coba ya. Oh ya. Semua kan ada filenya, ada 6x2 ya. Jadi masing-masing tipe itu ada 2, saya kasih contoh. Jadi fokus kita di kuliah minggu ini ya kita coba semua datanya. Nanti kalau udah semua kita coba ya berarti selesai jadwal kita minggu ini. Nanti kemungkinan yang JSON akan ada dinamika tuh biasanya karena versi Excel-nya yang berbeda ya. Kalau di BF kecenderungannya tidak begitu banyak masalah. Memang lebih universal ya di BF. Ya, Pak. Oke, mau dilanjut dulu atau mau ditanya yang lain? Silakan. Oke, lanjut ya. Kelihatannya lagi seru sendiri nih. Oke, saya ke room sebelah ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana? Sudah selesai? Kelihatannya tenang-tenang aja nih. Di rumah saya hujan deras sekali nih. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Saya ganti headset yang ini biar agak dekat mic-nya dengan mulut. Bisa teman-teman? Sudah semua?
Oke, berarti tunggu yang lain ya. Kalau udah selesai berarti bagus lah. Nanti kita bahas sedikit di main room. Oke, saya ke room yang lain ya. Oh gitu ya. Betul. Tahu adik. Sama aku juga nggak ada kok. Aku from text. Kenapa Mbak? Apa yang nggak ada Mbak? Tabelnya hijau. Kenapa? Tabelnya polosan hijau. Coba mau dicoba nggak biar bisa. Nanti saya coba koreksi mana yang kurang tepat. Aduh. Ini kalau di praktek ini impor ini awal dari segalanya nih Mbak. Kalau impornya nanti nggak bisa ya gimana mau ngerjain yang lain gitu ya. Jadi pastikan bisa lah gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya kalau di urutan apa materinya kok kemarin summarize dulu ya. Kalau menurut saya harusnya impor dulu nih di awal prakteknya. Gimana? Mau di-share screen? Saya ada HP Pak, jadi nggak bisa share screen. Oh gitu. Masalahnya kenapa tadi Mbak? Tabelnya cuma warna tabel itu hijau. Sebentar. Ada yang lain nggak yang punya masalah gitu juga? Supaya apa ya, kita carikan solusi nih. Izin berpendapat Pak. Tadi punya saya sempat seperti itu juga, tidak ada warnanya. Nah itu karena saya pilihnya langsung itu Pak, yang from text. Nah seharusnya kan pilihnya lewat CSV, from file terus CSV kan Pak. Nah itu saya pilihnya langsung from text, jadi nggak hijau Pak. Kalau lewat CSV hijau hasilnya. Oh warnanya aja yang beda? Iya warnanya ya Pak. Oh alah. Diwarnain sendiri aja Mas. Ya saya nggak tahu ya. Jadi kan apa ya dinamikanya gini nih. Kalau kita mempelajari bareng-bareng TABK ini kan Excel-nya beda-beda ya. Jadi gejalanya atau dampaknya juga nanti beda-beda nih. Saya nggak bisa pastikan saya mengetahui semua gitu ya. Tapi selama substansinya apa ya substansinya tetap gitu ya. Ya kan kita kan kalau akuntansi kan apa substance over form ya. Selama substansinya oke ya nggak usah dipermasalahkan lah yang warna-warnanya. Oke, ada lagi teman-teman? Udah selesai ya? Kayaknya room 1 juga udah selesai tuh. Room 2 udah selesai? Udah? Oke. Saya ke room 3 kayaknya belum. Bentar ya. Oke, cocok. Gimana semuanya? Di room lain sudah selesai tuh. Di sini yang belum apa? JS on. Tinggal 1 berarti ya? Oke, dicoba aja teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. JS-on, Pak, JS-on datanya emang cuma 2 ya? Cuma 2 kali 2, Pak? 2 kali 2 tabelnya maksudnya? Iya, tabelnya cuma 2 kali 2 gitu. Enggak ya, banyak ya yang TLK ya. Banyak. Iya, Kenapa? hasil akhirnya seperti ini nih. Coba deh, coba aja teman-teman. Oke deh.
Nah, saya kira seperti ini yang TLK di tempat saya. Panjang ya, sampai triliunan bahkan. Gimana, mau saya contohkan? Oh, boleh, Pak, boleh. Saya nggak ada jelasan. Oke, teman-teman, di sini JSON itu di sini sudah saya kasih keterangan ya, nih disclaimer-nya nih. Bahwa untuk Excel 2016 ke bawah nggak bisa ya, dia hanya bisa dibuka di 2016. Untuk nggak bisa itu maksudnya di menu ininya teman-teman. Kalau kita masih mau lewat menu data ini ya, get data, saya kebetulan 2019 ada nih from JSON. Tapi kalau dia dari Excel 2013 nggak ada. Nah, solusinya untuk yang nggak ada, di-convert aja teman-teman. Ini agak ribet ya kalau download Power Query ya. Saran saya, di-convert saja. Di-convert, ini saya kasih pilihan juga dua di sini. Ada yang konverternya itu online, artinya offline. Nanti di-download dulu konverternya. Ada yang lebih praktis lagi, konverternya itu online. Jadi nanti kita tinggal upload datanya saja. Lalu kita download hasil konversinya ya. Oke, saya kasih contoh dulu yang pertama ini ya. Yang menggunakan get data from JSON ini ya. Nah, get data from file from JSON. Nah, ini contohnya datanya TLK JSON. Diklik. Nah, dia akan masuk ke Power Query, teman-teman, di sini. Nah, ini cukup tricky juga nih, perlu dihafalkan. Kalau masih mau lewat aksesnya atau impornya melalui cara ini. Setelah masuk Power Query, ditekan tulisan list ini. Nah, setelah seperti ini, ditekan to table ini di kiri atas. Oke. Lalu oke. Lalu ditekan ini nih, simbol tanda panah kiri ke kanan di sini nih. Oke. Tekan, lalu oke. Kalau sudah jadi seperti ini ya, close and load. Close and load maksudnya kita close dari Power Query-nya. Data yang di Power Query ini kita load ke Excel kita. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Itu yang menggunakan tadi ya, get data from file JSON. Lalu bagaimana Pak? Misalnya ditanya kalau yang Excel-nya jadul gitu ya. Kita convert aja. Jadi di situ di copy saja teman-teman ininya, linknya, link converter online ini. Di copy, lalu dibuka di webnya, di browsernya. Nah, ini converternya ya, convert JSON to CSV. Di choose file di sini teman-teman, choose file. Nah, ini dipilih filenya. Dalam hal ini kan kita mau mengconvert, tadi misalkan TLK sudah, sekarang kita mau mengconvert AAPL ini ya. Di open saja. Lalu klik convert JSON to CSV. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lalu di-download resultnya. Nah, terdownloadlah sudah nih AAPL-nya gitu ya. Setelah kita sudah mendapatkan AAPL ini, nanti kita masukkan ke dalam ke dalam Excel-nya, importnya sebagaimana kita memasukkan teks tadi. Saya kasih contoh. Oke, from text ya. Contohnya APL atau TLK deh yang tadi biar sama persis ya. TLK diimport sebagaimana kita mengimport data teks. Kalau langsung. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Akhirnya data yang JSON tadi bisa kita baca di Excel-nya. Ini kalau ada begini, kemungkinan digit angkanya terlalu panjang ya. Jadi kalau mau agak bagus, dikasih koma teman-teman. Tekan home, tekan koma di sini, koma style. Nah, jadi datanya seperti ini. Oh, untuk yang date harusnya nggak seperti ini. Date-nya harusnya ya date ya. Nah, jadi seperti ini. Nggak 2x2 ya, Jaki ya. Kalau berhasil harusnya ya. Jelas nggak teman-teman? Dari penjelasan saya barusan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang males ngapalin ya, ribet tadi kalau dari from JSON ini ribet, misalnya harus
tekan list tadi, terus tekan apa, banyak itu apa namanya tahap-tahapnya ya. Kalau mau gampang, kalau menurut saya sih gampangan di convert ke CSV dulu ya, menggunakan converter tadi. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau, kan hasilnya sama. Oke, sudah semua teman-teman? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, berarti semua kelompok harusnya sudah merasakan semua nih. Jadi kita coba nanti masuk ke main room ya. Oke, terima kasih. Saya ke main room ya. Oke, teman-teman. Tadi mudah-mudahan sudah dicoba semua ya. Semua jenis filenya ya, dari teks yang delimiter, fixed width. Oh, mohon maaf ada azan. Kita tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak sebelum saya mau lanjutkan ya?
Tadi udah semua filenya harus dicoba ya, dari teks sampai JSON ya. Yang paling mudah format apa teman-teman kira-kira? CSV, Pak. CSV ya. Oke, ada DBF boleh. DBF tadi tinggal drag aja berhasil ya sama XBRL-nya ya. Oke, memang kalau flat file itu biasanya lebih enak untuk diimport ya. Jadi kan dia netral gitu ya. Flat file keumumannya seperti itu. DBF juga sebenarnya lebih universal ya. Jadi berbagai macam aplikasi pengolah data biasanya sudah bisa membaca DBF. Nah, saya coba contohkan teman-teman satu aja sebelum kita akhiri tatap mukanya. Ada satu satu jenis data yang agak berbeda. Nah, ini perlu perhatian khusus. Oke, kalau tidak salah yang ini bab 4 contoh 45 TXT ini. Dia fixed width. Tapi dia datanya punya header, teman-teman. Jadi kalau mau dilihat seperti ini datanya. Nah, datanya seperti ini nih. Ada header-headernya seperti ini nih. Ini gitu ya. Seperti ini. Nah, ini mungkin akan ada kesulitan apabila teman-teman jadi gini. Ini kan datanya teks ya. Harusnya ketika kita mengimpor karena dia fixed width nanti akan sama dengan sebentar. Akan sama dengan ini gitu ya. Tapi karena dia jadi kan pada saat di sini kan nanti kita diminta ya. Nih, start import at row berapa gitu ya. Di sini kan karena data yang atas ini kemungkinan kita nggak akan ambil ya. Jadi data yang akan kita ambil kan data ininya saja nih. Ya. Berarti nanti kita sesuaikan tuh start dari misalnya nih dari baris ke berapa gitu ya. Nanti dicoba saja lah. Mungkin mulai dari baris ke 10 gitu nanti mengimpornya ke bawah gitu ya. Yang atas tidak perlu diimpor. Nah, kalau impornya Excel-nya mengeluarkan teks import wizard seperti ini, itu bisa kita setting start importnya at row berapa, atau kita bisa langsung aja oke, enggak, nanti bisa deh, pokoknya jadinya nanti kita mulai impor seperti ini, nanti fixed width-nya sama lah seperti ini. Nah, masalahnya kalau Excel yang seperti Excel saya nih 2019 sudah saya klik legacy-nya masih tidak keluar tuh teks import wizard-nya, keluarnya semacam ke Power Query gitu ya. Nah, caranya untuk bisa mengimpor data tersebut bisa memanfaatkan ini teman-teman, text to column ya. Gimana caranya? Gini. Jadi misalnya kita copy saja data yang mau digunakan, misalnya ini gitu ya. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Ini kan dia masuk ke dalam kolom A saja gitu ya. Jadi di copy ke sini kan dia. Nah, ini bisa kita manfaatkan text to column ini teman-teman. Diklik saja nanti dia otomatis masuk ke ini. Convert text to column wizard seperti ini. Oke. Ini kan datanya fixed width ya. Jadi fixed width nanti disetting saja seperti ini. Ya. Sesuaikan sesuai dengan datanya. Next ya, ini seperti biasa ya. Oh, di sini datanya ternyata thousand separatornya adalah sepertinya koma ya. Decimal separatornya adalah titik. Ini teks ya. Oh, ini teks apa ya? Teks ya harusnya. Teks juga. Finish. Nah, nanti otomatis jadi seperti ini teman-teman datanya. Begitu. Dapat dimengerti nggak? Jadi teks to column ini nanti bisa ditambah lagi nih, misalnya yang bawahnya kita mau tambah juga nih di bawahnya ya. Lakukan hal yang sama aja. Text to column. Nah, anggaplah seperti itu ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini karena tadi saya nggak ganti ya, koma separatornya jadi dia beda sama yang atas. Ini cuma ilustrasi saja, jadi bisa memanfaatkan text to column.
Data-data teks yang lain tadi pun sebenarnya bisa juga seperti itu ya. Saya kasih contoh misalnya data teks yang jualan koma ini ya. Nah ini bisa aja di Ctrl A, select all ya. Lalu di paste di sini. Lalu text to column. Nah, keluar dia seperti ini. Datanya ini delimited. Astagfirullah. Koma gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Saya fokusnya di ini dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi selain kita bisa memanfaatkan tadi get data, kita juga bisa untuk teks kita memanfaatkan text to column. Oke, ada pertanyaan teman-teman sejauh ini? Cukup jelas ya? Jadi kalau sudah cukup jelas, mungkin kita sudahi materinya untuk hari ini. Jadi seperti tadi kita sampaikan di awal pertemuan bahwa fokus kita di sini hanya mengimpor data ya. Nanti biasanya langkah setelah kita mengimpor data adalah kita mengecek validasi datanya ya. Sudah valid atau belum gitu. Di antara data yang tidak valid misalnya seperti kemarin ya, kita di minggu lalu ada data yang misalnya kurang lengkap, ada yang kosong, ada yang penamaannya salah dan sebagainya. Ada yang tanggalnya tidak sesuai format gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari di minggu depan. Saya mengingatkan lagi teman-teman ya, apabila ada yang kurang berkenan dengan hasil atau nilai kuisnya di minggu lalu, masih dibuka itu link kuis untuk remedialnya, silakan diakses di LMS. Kalau sudah tidak ada lagi, saya sudahi kuliahnya teman-teman kali ini. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.